Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham harian ya untuk periode 28 Juli 2021 sampai dengan 29 Juli 2021 ya. Jadi untuk hari ini, hari Rabu sama besok ya hari Kamis ya, 28 Juli 2021. Hari ini waktu saya bahas ya jam 1.05 waktu Indonesia bagian Barat, waktu sesi 1 break ya. Ini bagian yang kedua ya. Jadi saya sudah bahas di part pertama, bagian pertama ada 8 saham yang saya bahas. Kali ini yang di bagian kedua saya bahas 9 saham ya. Jadi silakan ditonton bagi yang berminat nonton yang 8 saham sebelumnya ya. Jadi ini part kedua atau bagian kedua ya. Saya mulai langsung dengan saham ERA ya. Jadi ERA Jaya Swasembada Tbk. Hari ini dia masih bisa naik lagi ya. Kalau kita perhatikan di sini, ini garis-garisnya sudah lama saya berikan ya. Jadi yang fokus trading di ERA tinggal ikutin aja garis-garisnya. Dia naik lagi ke atas 630 boleh tambah lagi ya. Terakhir saya informasikan seperti itu. Tinggal ikutin garis-garisnya. Masih ada peluang naik nggak Pak Sunan? Masih ada ya. Jadi yang sudah punya pasang aja trailing stopnya di 620 dan 610 ya. Kalau mau buy sekarang boleh nggak Pak Sunar? Boleh ya. Kalau buy on weakness misalnya takut buy sekarang ya tunggu aja di sekitar area 585 sampai 595 lah. Ini area buy on weakness-nya ya. Sebelumnya saya sudah sebutkan sih area buy on weakness-nya di sini ya. Ini kurang lebih sudah saya gambarkan. Jadi sudah kena ya. Jadi yang rajin menonton mencatat ya harusnya sih sudah ikutin saran saya sebelumnya ya. Jadi analisa sahamnya Pak Sunar itu bukan karena sudah naik terus dibahas, enggak ya. Jangan salah paham. Ini sebelumnya sudah saya pernah bahas. Jadi masih mengulang aja. Garis-garisnya masih tetap sama ya. Saya nggak geser-geser garisnya, tetap sama. Yang sudah punya ya pasang aja stop lossnya 620 dan 610. Mau buy sekarang boleh nggak Mas Sunar? Boleh ya, buynya bertahap ya. Kalau buy sekarang pasang stop lossnya juga sama di 620 dan 610. Nanti kalau dia naik lagi ke atas 645 tambah lagi, target price terdekatnya di 660. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 660 boleh tambah lagi Pak Sunar? Boleh ya. Target price berikutnya adalah kurang lebih sekitar 710 sampai dengan 730. Nah yang di tengah-tengah ini 680 dan 690 itu untuk average up ya, atau tambah lagi kalau mau tambah lagi ya. Jadi sistemnya saya itu belinya bertahap aja ya. Mulai kalau ada konfirmasi dia rebound naik ke atas, buy, nanti naik lagi ke atas garisnya tambah lagi dan seterusnya ya. Jadi trading itu mudah, tinggal pasang aja trading stop dan stop loss ya. Automatic order aja ya, nggak perlu ditunggu tiap hari gitu ya, tiap saat gitu ya. Jadi harusnya sih kalau rajin, sabar dan fokus ya. Ya, jadi intinya ada 3 ya, sabar, fokus dan disiplin ya. Selama kita sabar, fokus dan disiplin, harusnya sih lumayan profit ya kalau ngikutin saya ya. Walaupun kalau loss ya terukur ya, karena saya sudah sebutkan titik-titiknya atau garis-garisnya untuk stop lossnya atau trailing stopnya seperti itu ya. Ya kurang lebih cukup ya untuk analisa saham hari ini untuk ERA. Berikutnya untuk Sting ya, SINT. Kalau kita lihat di sini memang ada terlihat seperti double bottom di sini ya. 1 2 ya. Kalau mau disebut triple bottom ya juga boleh aja ya kalau dari sini ya. 1 2 3 ya. Tapi saya kecenderungan lebih ke double bottom di sini ya. Jadi kalau trading pakai chart pattern ya, double bottom ya. Ini kita ukur ketinggiannya ya kita harus tunggu kalau dia sudah berhasil breakout ke atas 161 itu kalau pakai pattern ya. Jadi ini saya sudah gambarkan sebelumnya. Yang rajin nonton mencatat dan buy ya. Ini yang sebelumnya saya informasikan kalau sudah naik lagi ke atas 150 tambah lagi, naik lagi ke atas 156 tambah lagi dan seterusnya ya. Jadi yang sudah punya pasang aja trading stopnya di 144 ya. Seperti itu ya. Kalau belum punya, kalau mau buy on weakness ya terpaksa tunggu lagi di area 132 sampai 136. Tapi kalau menurut saya sih mau buy sekarang boleh ya, asalkan pasang stop lossnya di 144 lah ya. Maksimum stop lossnya di 136 ya. Seperti itu ya. Tapi buy-nya bertahap aja, naik lagi ke atas 150 tambah lagi, naik lagi ke atas 156 tambah lagi, naik lagi ke atas 161 tambah lagi ya. Target price berikutnya di mana Pak Sunar? Di 170, 177 dan 189 ya. Jadi itu target price-nya. Garis-garisnya di tengah-tengahnya ini untuk average up ya. Jadi kalau naik lagi tambah lagi, naik lagi tambah lagi dan seterusnya ya. Jadi kita belinya bertahap aja, nggak perlu terlalu agresif tapi jangan terlalu takut-takut ya. Jadi jangan-jangan uangnya ada tapi karena terlalu takut belinya cuma 1 lot 2 lot ya percuma ya seperti itu ya. Kalau profit ya nggak terasa gitu ya. Jadi belinya bertahap aja, disesuaikan dengan resiko profil masing-masing ya. Jadi kurang lebih cukup ya untuk Sing ya. Oke, berikutnya untuk
BABS ya. Nah di SBS ini dia mulai naik lagi ya. Nah ini garis-garisnya sudah saya berikan sebelumnya ya. Di sini dia sudah berhasil tembus ke atas Fibonacci retracement 50% ya di 565 ya. Jadi yang sudah punya pasang aja trailing stopnya di 565, maksimum stop lossnya di 515 ya. Yang mau buy on weakness seharusnya sih sudah buy ya. Kalau rajin nonton, mencatat dan buy ya. Ini area support ya sebelumnya, area buy on weakness yang harus diperhatikan ya. Jadi kalau dia sudah berhasil naik ke atas 480 harusnya sudah buy. Kalau ngikutin ya dari awal ya. Naik lagi ke atas 515 tambah lagi, naik lagi ke atas 565 tambah lagi. Kalau berhasil naik lagi ke atas 590 boleh tambah lagi. Memang di sesi break ini dia masih koreksi ya, tapi sejauh ini masih cukup bagus ya, apalagi volumenya menanjak di sini. Kalau mau buy sekarang boleh nggak Mas Nar? Boleh ya. Pasang stop lossnya di 565 dan 515 maksimum ya. Tapi belinya bertahap aja. Karena kalau kita lihat di sini ya, dia biasanya kalau dia naik tinggi dia turun lagi, naik tinggi turun lagi ya. Nah ini dia breakout ya, kita lihat aja kalau dia berhasil naik lagi kita tambah lagi dan seterusnya ya. Jadi nggak perlu terlalu agresif, belinya nyantai aja ya. Jadi kita maunya nyantai dan profit ya. Jadi resikonya terukur juga. Naik lagi ke atas 590 tambah lagi, naik lagi ke atas 630 tambah lagi ya. Naik lagi ke atas 685 tambah lagi dengan target price dekatnya di ini ya, swing high-nya ini ya. Kurang lebih 765. Kalau dia berhasil naik ke atas 765, target price berikutnya adalah 860 dan 1000 ya, kurang lebih untuk BABS gitu ya. Ini saya nggak tahu apakah ada aksi korporasi atau berita apa ya. Silakan dicek sendiri. Saya di sini hanya fokus ke analisa teknikalnya aja ya. Jadi kurang lebih cukup untuk BABS. Berikutnya untuk saham Yellow ya. Yellow ternyata dia masih bisa naik lagi ya, gap up ya. Yang sudah punya hati-hati level 300 ya. Kalau dia turun pada 300 lebih baik sih jual dulu ya. Jadi Yellow ini sudah saya bahas di analisa sebelumnya juga ya. 300 sudah kena. Kalau yang mau buy weakness masih tetap sama ya, tunggu aja di sekitar area 181 sampai dengan 199 ya. Itu yang mau buy weakness. Yang sudah punya pasang stop lossnya di atau trailing stopnya di 300 ya. Begitu ya. Kalau mau buy sekarang Pak Sunar bagaimana? Lebih baik sih menurut saya sih tunggu aja karena ini lompat ke atas dia gap up ya. Saya nggak tahu. Kelihatannya sih mungkin ada rencana right issue ya. Saya nggak tahu, nanti dicek saja beritanya. Nah, dia lompat. Di sini lebih baik kalau mau buy high sell higher ya tunggu aja sekalian breakout ke atas 338 ya. Kalau dia naik ke atas 338 maka target price berikutnya adalah ini saya gambarkan ya dari malinya ya. Naik ke atas 338, target berikutnya kurang lebih di sekitar 452 dan di sini ya. 585 dan di high-nya di sini. Jadi ini target price-nya kalau misalnya dia berhasil naik lagi ya. Belinya bertahap aja ya, jangan terlalu agresif ya. Kalau antara 338 dan 452 kalau terlalu jauh jaraknya saya kasih yang di tengah-tengahnya ada ini ya. Sekitar 378. 378. Bentar saya kasih pas aja ya sini ya. Jadi belinya bertahap aja. Kalau belum punya buy high sell higher ya. Buy high sell higher di 338 buy. Naik ke atas 338 buy. Naik ke atas 378 buy, naik lagi ke atas 452 tambah lagi dan seterusnya ya. Targetnya adalah 585. Jadi saran saya ada dua ya, buy on weakness atau buy high sell higher ya, terserah yang mana ya. Kalau buy high sell higher ya buy-nya bertahap aja. Begitu ya. Kurang lebih cukup yang untuk Yellow. Berikutnya untuk EXA. Jadi EXA ini sudah saya bahas beberapa hari yang lalu. Kalau nggak salah di analisa saham mingguan juga ada ya. 474 sudah kena. Jadi kalau naik lagi ke atas 474 ya, yang sudah punya boleh tambah lagi ya. Nanti tinggal ikutin aja garis-garisnya ini ya. Naik lagi ke atas 500 tambah lagi, naik lagi ke atas 525 tambah lagi dan seterusnya ya. Jadi yang trading ikutin analisa saya itu mudah banget ya. Tinggal fokus di garis-garisnya aja, pasang automatic order ya. Nggak perlu terlalu bingung-bingung. Yang mau buy weakness saran saya di sekitar area 400 ya, saya sudah sebutkan ya. Kalau dia koreksi di bawah 400, kita tunggu kalau dia naik ke atas 400 baru buy. Buy-nya bertahap. Naik lagi ke atas 422 tambah lagi, naik lagi ke atas 434 tambah lagi dan seterusnya ya. Kalau dia berhasil breakout lagi ke atas 474 ya tambah lagi ya. Bagi sudah punya kalau mau tambah lagi. Kalau belum punya Pak Sunar, kalau mau buy sekarang boleh nggak? Boleh ya, uptrendnya masih cukup bagus. Jadi buy-nya bertahap aja, pasang stop loss-nya di 434 dan 422 ya. Itu yang belum punya kalau mau buy sekarang.
Nanti naik lagi ke atas 474 tambah lagi, naik lagi ke atas 500 tambah lagi dan seterusnya ya. Itu untuk ESA. Jadi intinya ikutin aja garis-garis merah yang ini ya. Berikutnya untuk BNBA masih testing resisten ya sampai akhir minggu ini ya. Ini resisten kuatnya di 1650 ya. Jadi ini sudah saya bahas juga di analisa saham harian ya, BNBA ya. Ada yang bilang katanya saham repo kalau nggak salah ya. Dia juga nggak tahu apakah ada hasil korporasi right issue atau penerbitan warrant dan lain-lainnya atau obligasi ya. Nanti silakan dicek beritanya. Kalau kita lihat di sini yang dia memang kecenderungan dia sideways ya. Sideways-nya kurang lebih di area 1230 sampai dengan 1450 ya, lebar ya. Jadi yang mau buy weakness ya tunggu aja di area 1230 ya. Intinya kalau dia berhasil naik ke atas 1230 barusan mulai nyicil buy ya, seperti itu. Itu yang buy weakness. Atau di sekitar area 1365 sampai 1440 ya, kurang lebih seperti itu. Kalau buy weakness nggak dikasih, ya kan? Kalau dia breakout ke atas 1650 buy. Jadi buy high sell higher ya. Kalau buy weakness nggak dikasih, naik lagi ke atas 1750 tambah lagi dan seterusnya ya. Ini adalah Fibonacci retracement-nya ya, levelnya ya. Jadi Fibonacci retracement 61,8% itu di 1525 ya. Itu sudah lewat. Berikutnya adalah 1867 ya. Di sini saya gambarkan 1880 dan berikutnya lagi Fibonacci retracement 38,2% di 2170-an kurang lebih ya. Areanya ya. Jadi ikutin aja garis-garis ini ya. Kalau breakout tambah lagi ya seperti itu ya. Buy high sell higher. Kalau buy sekarang boleh nggak Mas? Boleh ya. Asalkan pasang stop lossnya di 1440 dan 1365. Buy-nya jangan terlalu banyak ya, jangan terlalu agresif. Naik lagi ke atas 1650 tambah lagi, naik lagi ke atas 1750 tambah lagi ya. Naik lagi ke atas 1880 tambah lagi dan seterusnya. Mudah-mudahan dikasih sampai 2170 minimal ya. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 2170, boleh tambah lagi Pak Sunar, boleh. Target price berikutnya adalah 2675. Jadi trennya selama ini memang masih sideways, tapi dia masih cukup bagus ya trennya seperti itu ya. Itu kurang lebih untuk BNBA ya. Berikutnya untuk AGII. Jadi AGII dia juga sama ya, testing resistance 1800-an kurang lebih ya. Yang buy weakness ini areanya sudah saya sebutkan 1500 sampai dengan 1450. Kalau nggak dikasih sebenarnya sih buy sekarang boleh aja, asalkan pasang stop lossnya di 1650 dan 1600. Jadi selama dia bertahan di atas 1600, menurut saya sih masih ada peluang besar untuk breakout ke atas 1800 ya, dengan target terdekatnya di 2100. Garis-garisnya yang ini 1900 dan 2000 itu untuk tambah lagi atau average up ya. Jadi intinya ikutin aja garis-garis yang sudah diberikan ya. Memang saya ngomongnya angkanya agak cepet ya, karena keterbatasan waktunya. Memang saya mengejar waktu ya. Saya inginnya mau lekas-lekas langsung saya post ke YouTube ya, supaya kenapa Pak Sunar kok bikin analisa saham kok di tengah-tengah hari kok nggak tunggu penutupan. Kadang-kadang memang saya sebutkan di analisa sahamnya tengah hari, kemudian di sorenya dia turun ya. Ya itu memang bukan salah saya, bukan saya analisanya salah atau gimana, bukan ya. Ya karena memang kehendak market ya. Saya nggak bisa mengatur harga saham di market ya. Kalau saya bisa mengatur harga saham di market, saya sudah pasti jadi orang terkaya di dunia ya. Bukan di Indonesia lagi, di dunia saya paling kaya ya. Kalau saya bisa ngatur harga marketnya ya. Jadi kalau tiba-tiba turun ya bukan salahnya Pak Sunar ya. Bukan saya menyesatkan suruh beli di pucuk, enggak ya. Jadi saya nggak nyuruh-nyuruh orang beli, enggak ya. Saya hanya menyebutkan kalau misalnya sudah punya sahamnya, pasang trailing stopnya di mana, pasang stop lossnya di mana, trennya bagaimana sejauh ini, ya kan? Kalau mau buy-nya di mana, seperti itu ya. Jadi saya nggak nyuruh, oh kamu harus buy ini kalau naik ke atas berapa, enggak ya. Terserah Anda ya, seperti itu ya. Tapi jangan lupa juga pasang trailing stop dan stop loss ya. Jadi ikutin aja garis-garisnya, kalau perlu di screenshot, di print ya, dicetak, pasang automatic order ya. Berikutnya untuk Sido. Jadi Sido ini saya sudah sebutkan di analisa saham mingguan ya. Memang harus sabar banget ya kalau untuk Sido ya. Kalau nggak percaya silakan dicek di analisa saham mingguan sebelumnya ya. Jadi tiba-tiba hari ini breakout ya. Yang sudah punya ya tinggal pasang aja trailing stopnya di 800 dan 785. Kalau belum punya, ini sarannya sudah saya sebutkan ya. Buy weakness-nya di sekitar area ini. Kalau enggak, kalau dia sudah berhasil naik ke atas 755 buy, naik lagi ke atas 765 buy dan seterusnya ya. Ini sudah saya sebutkan di analisa saham mingguan ya. Jadi bukan berarti sudah naik tinggi barusan dibahas, enggak ya. Jangan salah paham ya. Saya bahas lagi kenapa ya untuk kelanjutannya. Jadi kira-kira kalau mau tambah lagi di mana dan seterusnya seperti itu ya. Atau yang ingin buy, kalau mau buy ya. Kalau mau buy sekarang boleh nggak Pak Sunar untuk Sido? Boleh ya, asalkan pasang stop lossnya di
800 1785. Tapi belinya jangan terlalu banyak. Nanti kalau dia naik lagi ke atas 820 tambah lagi ya. Naik lagi ke atas 835 tambah lagi. Target price terdekatnya kurang lebih di sekitar area 855 sampai dengan 860. Itu untuk Sido ya. Ya mudah-mudahan aja masih bisa lanjut naik ke atas ya. Jadi jangan salah paham ya. Nanti yang salah paham biasanya maaf aja ya. Ada saja yang mungkin kurang suka dengan saya. Dia nyindir gini, Pak Suntar itu bahasnya mesti sahamnya yang sudah naik tinggi dibahas. Enggak ya, salah paham ya. Ya memang naik kok dibahas lagi. Ya kelanjutannya bagaimana gitu ya. Yang mau baik kira-kira masih bagus atau enggak ya. Itu saya bahas seperti itu ya. Jadi kalau yang salah itu ya, kalau sahamnya lagi turun terus, downtrend terus, ya itu dibahas terus, suruh buy, disuruh buy, disarankan buy terus. Itu salah ya. Jadi saya nggak pernah menyesatkan orang suruh buy atau menyarankan buy yang saham yang lagi strong downtrend, enggak ya. Spekulasi buy ya mungkin iya, tapi kalau sudah downtrend parah saya biasanya nggak lanjutkan ya. Tinggal fokus saja garis-garisnya yang sudah saya berikan ya. Seperti itu ya. Kurang lebih cukup. Ini nggak tahu kenapa kok tiba-tiba naik itu Sido ya. Mungkin aja laporan keuangannya bagus. Saya nggak baca beritanya ya. Nanti silakan dicek sendiri apakah ada aksi korporasi, akuisisi, right issue, penerbitan waran dan sebagainya, dividen dan sebagainya, saya nggak tahu ya. Silakan dicek ya. Jadi kurang lebih cukup untuk analisa saham harian untuk Sido. Berikutnya untuk SCMA. Jadi SCMA ini dia setelah koreksi ya, dia ada potensial untuk lanjutkan uptrendnya ya. Jadi di sini cenderung memang sideways, dia testing resisten kurang lebih sekitar ini ya, 2400 ya. Jadi yang sudah punya ya ikutin aja garis-garis yang sudah saya berikan ya. Pasang aja trailing stopnya di 2190 dan 2090. Power weakness sebelumnya sudah saya sarankan di area 1945 sampai dengan 2000 ya. Ini area yang sebelumnya saya kotain. Harusnya yang rajin nonton dan mencatat ya, ini sudah buy ya. Karena power weakness sudah saya sebutkan ini areanya di sini ya. Kemudian kalau mau buy sekarang boleh nggak Pak Sunar? Boleh ya. Buy-nya bertahap aja, pasang stop loss-nya di 2190 dan 2090. Maksimum pasang stop loss-nya di 1970 lah ya. Kalau mau dibagi 3 stop loss-nya ya. Belinya bertahap aja, naik ke atas 2300 tambah lagi. Di sini resistannya ada swing high-nya di 2400 ya. Naik lagi ke atas 2400 tambah lagi. Naik lagi ke atas 2450 tambah lagi dan seterusnya ya. Target price dekatnya di 2550. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 2550, boleh tambah lagi Pak Sunar, boleh ya. Target price berikutnya adalah Fibonacci extension 127,2%. Kurang lebih sekitar 2950 sampai dengan 3000 ya. Tapi ini saya kasih untuk average up ya. Jadi setiap kelipatan 100. Kalau dia naik lagi ke atas 2750 ya, tambah lagi dan seterusnya ya. Sampai kemungkinan besar yang mudah-mudahan dikasih sampai 3000. Kalau dia berhasil breakout ke atas 2000 ini ya. Ini resistennya yang 2550 ya. Untuk SCMA. Surya Citra Media Tbk. Jadi kurang lebih cukup ya untuk analisa saham harian untuk periode 28 Juli 2021. Hari ini hari Rabu ya, sampai dengan besok hari Kamis 29 Juli 2021 ya. Untuk SCMA. Jadi ini bagian kedua ya. Bagian ke-1 sudah saya post ya. Nanti silakan dicek ya, di deskripsi di bawah ini ada ya untuk bagian ke-1. Jadi ini bagian kedua. Silakan ditonton semuanya supaya yang mudah-mudahan aja membawakan profit yang luar biasa. Yang barusan join jangan lupa subscribe, like, nyalakan notifikasi loncengnya ya supaya nggak ketinggalan. Kemudian kalau ada pertanyaan atau saran silakan bantu komentar ya. Terus yang aja komentar itu membantu ya menaikkan rating videonya ya. Karena kalau rating videonya naik ya tentu saja viewernya semakin banyak ya. Tentu saja Pak Sunar semakin semangat ya, semakin rajin ya seperti itu ya. Mudah-mudahan selalu sehat selalu, damai dan sejahtera selalu. Terima kasih banyak.